warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Azahra. Sebelum ke solusi ATHG terhadap integrasi nasional, saya akan menjelaskan pemahaman ATHG dan integrasi nasional. Indonesia itu negara yang luar biasa unik. Di satu sisi, kita punya keindahan yang gak dimiliki negara lain. Ada ribuan pulau, ratusan suku bangsa, berbagai bahasa daerah, agama, dan budaya. Tapi di sisi lain, keberagaman yang kita banggakan ini juga bisa menjadi sumber kerentanan, terutama kalau kita tidak punya rasa saling memahami dan menghargai. Disinilah pentingnya menjaga integritas nasional, yaitu bagaimana seluruh elemen bangsa merasa satu, bersatu dalam perbedaan, dan tetap punya rasa memiliki terhadap tanah air. Masalahnya, menjaga integritas nasional di negara yang begitu beragam bukanlah hal yang mudah. Di tengah dunia yang terus berubah, Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang dapat menguji bahkan mengganggu persatuan bangsa. Dalam konteks inilah kita mengenal istilah ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Keempat hal ini bisa datang dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bisa terjadi kapan saja. Yang pertama adalah ancaman. Ini biasanya bentuk yang paling kelihatan dan terasa dampaknya. Ancaman terhadap negara bisa datang dari luar seperti konflik militer atau pengaruh politik asing. Tapi ancaman dari dalam negeri juga tak kalah berbahaya. Misalnya, paham radikalisme yang menyebar diam-diam, gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, hingga kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba. Semua ini bisa bikin rakyat jadi resah, merasa tidak aman, dan yang paling parahnya, kehilangan rasa percaya terhadap negara. Kalau ini terus dibiarkan, perlahan tapi pasti akan mengikis rasa persatuan. Lalu, ada yang disebut dengan tantangan. Berbeda dengan ancaman yang sifatnya lebih langsung, tantangan seringkali bersifat sistematis dan berkembang seiring waktu. Kita hidup di zaman globalisasi, di mana informasi, budaya, dan teknologi datang silih bergantian. Kita bisa lihat sendiri bagaimana budaya asing dengan mudah masuk lewat media sosial, film, dan musik. Ada nilai-nilai yang gak sesuai dengan karakter bangsa kita yang perlahan mulai diterima sebagai hal yang biasa. Di sisi lain, tantangan juga datang dari persaingan ekonomi, perubahan iklim, hingga teknologi yang berkembang begitu cepat. Semua ini bisa bikin sebagian masyarakat merasa tertinggal atau tidak siap bersaing. Selanjutnya, ada hambatan yang biasanya datang dari dalam sistem atau struktur negara itu sendiri. Hambatan ini seringkali bersifat teknis, tapi dampaknya bisa sangat luas. Misalnya, pelayanan publik yang lambat, birokrasi yang berbelit-belit, atau pembangunan yang tidak merata antar wilayah. Dan yang terakhir, gangguan. Gangguan ini bisa muncul kapan saja, seringkali bersifat tidak terduga, dan bisa datang dari masyarakat itu sendiri. Contohnya, konflik kecil antar warga, isu SARA yang dipelintir hingga penyebaran hoax di media sosial. Kalau kita perhatikan, semua ATHG ini sebenarnya saling berkaitan. Ancaman bisa berkembang karena adanya tantangan yang tidak dihadapi dengan bijak. Tantangan bisa makin berat karena adanya hambatan dalam sistem. Dan gangguan bisa memperparah semua keadaan jika kita tidak siap secara mental dan sosial. Oleh karena itu, memahami bentuk ATHG bukan hanya tugas para pemimpin atau aparat negara, tapi juga menjadi penting bagi kita semua sebagai warga biasa. Karena kadang, hal kecil yang kita lakukan di lingkungan sekitar justru menjadi pondasi besar dalam menjaga persatuan negara. Pada akhirnya, bicara soal solusi, ATHG terhadap integritas nasional bukan hal soal tindakan besar dari pemerintah atau kebijakan strategis dari atas.
tapi juga soal bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia menyadari bahwa keberagaman bukan alasan untuk berpisah, melainkan kekuatan untuk tetap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelson Aditya Nugrah Putra. Bisa dipanggil Chelson maupun Adi. Saya di sini dari kelas 11 SMA. Saya di sini akan mempresentasikan tugas PKN, yaitu yaitu saya dari kelompok 3 dan berjudul tentang solusi ATHG terhadap integrasi nasional dan diketuai oleh Aulia dan Aul atau Aul. Jadi, salah satu solusi utama dalam menghadapi ATHG adalah memperkuat penguatan ideologi nasional, yaitu Pancasila. Dan Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman moral, dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi perbedaan dan konflik, dan nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dalam keberagaman sangatlah relevan untuk membangun harmoni antar kelompok masyarakat. Pendidikan Pancasila juga dan wawasan kebangsaan harus ditanamkan sejak usia dini dan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan perguruan tinggi. Siswa juga tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga melalui praktik dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda juga perlu menyadari bahwa menjadi warga negara Indonesia juga berarti memiliki rasa-rasa yang bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa. Dan dari aspek politik, integrasi nasional juga dapat diperkuat dengan menciptakan sistem politik yang inklusif, adil, dan demokratis. Pemerintah juga harus menghindari praktik diskriminasi politik dan memberikan ruang yang setara bagi semua golongan untuk berpartisipasi. Pemilu yang jujur dan adil adalah contoh konkret bagaimana demokrasi juga yang sehat dapat mencegah ATHG yang bersumber dari konflik politik. Dari politik identitas juga harus ditekan, karena membagi masyarakat berdasarkan suku atau agama atau kelompok tertentu dapat memicu perpecahan. Elit seharusnya memberikan contoh dalam menjaga etika berpolitik dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Transparansi dan keterbukaan informasi publik dapat menjadi salah satu cara mencegah konflik yang bersumber dari ketidakpercayaan masyarakat ataupun rakyat kepada pemerintahannya sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf.
dimaafkan ya. Terima kasih. Selanjutnya, solusi bidang sosial budaya, ekonomi, dan teknologi. Solusi lain datang dari bidang sosial budaya yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kolektif sebagai bangsa yang satu. Kebudayaan adalah salah satu kekuatan pemersatu Indonesia. Dengan menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional, masyarakat akan merasa memiliki identitas bersama. Pemerintah dan masyarakat harus aktif mengadakan kegiatan budaya yang melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama untuk memperkuat rasa kebersamaan. Pendidikan karakter juga harus ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan solidaritas sosial. Di tengah era digital, kita harus waspada terhadap degradasi moral akibat konsumsi budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan media sangat penting dalam mengarahkan anak-anak muda agar tetap mencintai budayanya. Dari segi ekonomi, solusi terhadap ATHG dapat diwujudkan melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan antara wilayah barat dan timur, antara kota dan desa, adalah faktor pemicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan harus bersifat inklusif. Program seperti dana desa, ekonomi kreatif, dan penguatan UMKM dapat menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat lokal dan mencegah munculnya rasa marginalisasi. Dalam konteks teknologi dan informasi, kita tidak bisa menutup mata terhadap dampak negatif dari perkembangan media dan teknologi. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial bisa menjadi gangguan serius terhadap integrasi nasional. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu. Peran pemuda dan kolaborasi nasional. Generasi muda adalah aset strategis dalam menjaga dan memperkuat integrasi nasional. Dengan jumlah yang besar dan semangat perubahan yang tinggi, pemuda dapat menjadi agen transformasi sosial. Peran pemuda tidak hanya terbatas pada dunia pendidikan, tetapi juga dalam bidang kewirausahaan, teknologi, lingkungan, dan tentunya dunia digital. Pemuda bisa berperan aktif melalui kampanye digital untuk menyebarkan nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Mereka juga bisa membentuk komunitas yang fokus pada kegiatan sosial lintas suku, lintas agama, dan lintas daerah. Semakin sering anak muda terlibat dalam interaksi lintas budaya, semakin kuat pula ikatan batin sebagai sesama anak bangsa. Namun, pemuda tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan media sangat penting untuk menciptakan sistem yang saling mendukung dalam menghadapi ATHG. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat, memberikan ruang partisipasi, dan memastikan keadilan dirasakan oleh semua lapisan. Media massa juga harus bertanggung jawab
dalam menyajikan informasi yang edukatif dan membangun. Jangan hanya mengejar sensasi, tetapi ikut serta menciptakan ruang publik yang sehat. Lembaga pendidikan harus aktif menjadi pusat pembentukan karakter dan kebangsaan. Sementara tokoh agama berperan menyebarkan ajaran damai dan toleransi. Sebagai penutup, kita harus sadar bahwa integrasi nasional adalah pondasi keberlangsungan bangsa. Dalam menghadapi ATHG yang kompleks, hanya dengan semangat persatuan dan gotong royong, kita bisa mengatasinya. Jangan biarkan perbedaan memecah belahkan kita. Justru dari keberagaman inilah kita bisa menjadi bangsa yang kuat, tangguh, dan dihormati di mata dunia.